Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerdiani, guru SMP Negeri 17 Kendari, CGP Angkatan 5, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata tentang pengelolaan sumber daya. Selamat menyaksikan. Kedatangan saya Ibu Haji berkaitan dengan kegiatan kami tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah atau konsep. Insya Allah kami ada 7 orang yang kami atau acara yang berkaitan dengan aset sekolah. Ya, misalnya donasi Ibu Haji untuk sumber daya manusia. Kemudian untuk Sapras nanti Pasalimin, kurikulum, KTU, operator, kemudian bendahara. Ya. Dengan ada sekolah dari web, ya berarti pengelola ya. Salah satu. Ini izin atau apa? Izin. Oke, silakan. Iya. Saya bisa terus silakan. Terima kasih Bu. Ya. Kan ada 7 aset atau modal dalam sekolah atau komunikasi. Ada manusia, ada sosial, ada fisik, ada modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan terakhir modal agama dan budaya. Nah, apakah yang saya juga coba dulu memetakan apakah sudah sesuai dengan identifikasi. Misalnya di modal manusia, misalnya jumlah siswa di SMP 17 ini 675, apakah sudah benar? Sudah dengan kemudian tenaga guru ada 61 orang, itu yang baik. Tenaga guru itu ada 61 orang, diantaranya 47 orang guru SN yang berkualifikasi B1 dan ada 7 orang yang berarti ada yang kualifikasinya S1 dan S2 berarti ada. Kemudian apakah sudah benar ini instruktur ada 4 ya, instruktur nasional. Kemudian ada 1 guru juga rumah belajar, ada 1 orang guru berkelas nasional, terdapat 50% guru bisa aplikasikan malah bisa lebih dari bahkan mungkin 60% seperti persen. Kemudian guru mendidik kreativitas jadi bidang musik sudah oke. Kemudian modal sosial coba bilang ya
dan masyarakat dan kemudian yang ada di sekolah dan komunikasi dengan ibu. Apakah itu sudah benar? Kasih dari teman-teman sudah sesuai dengan kondisi yang ya, baik. Kemudian modal fisik. Nah, modal fisik ini memang ketika kita diskusi dengan Sakrasta waktu itu memang ada 21 hotel, kemudian fasilitas lain itu lapangan upacara, ada lapangan olahraga, ada masjid, ada ruang TU, ruang BK, ada studi perpustakaan, ada kita bahasa, ruang IT, dan kemudian tidak ada fasilitas lain yang tidak menunjukkan bahwa sekolah ini memang representatifnya untuk peningkatan mutu dan ini menunjukkan bahwa ternyata sekolah sudah mengikuti berbagai program pemerintah, program sekolah adiwiyata, adiwiyata nasional, adiwiyata mandiri, anak-anak, sekolah UPK, sekolah baik. Nah, semua itu kan kriterianya memang harus sarana, memang harus istilahnya representatifnya memang cukup, dan itu memadai. Kemudian coba kita lingkungan ini Pak. Model lingkungan, memiliki lingkungan yang luas, asri, rindang, dan berdaya lingkungan sekolah. Lingkungan atau sekolah tidak pernah meraih sekolah adiwiyata nasional di tahun 2012 dan adiwiyata mandiri di tahun 2014 dan sekolah ramah anak di tahun 2010. Ya, jadi memang modal lingkungannya maksudnya tidak sekedar kita berkata bahwa sarananya bagus, tapi pasti sudah mendapatkan penilaian, ada prestasi yang baik. Yang kelima, modal finansial atau anggaran. Adanya dana bos dan dukungan sumbangan aspirasi dana hibah dan ada kan dana lain, ada kan kalau dana komite kan sementara tidak lagi sudah diadakan, tapi mudah-mudahan ke depan kita kebutuhan sekolah yang ada saja di. Oke, baik. Kemudian modal politik. Nah, modal politik ini yang kita paham seakan-akan ada partai-partai seperti itu, padahal bukan. Seolah kita berpolitik. Iya, padahal memang politiknya di sini politiknya yang luas, politiknya yang berkaitan dengan hubungan atau berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi maupun nasional. Kemudian artinya di sini komunitas sekolah kita dikunjungi biasa mungkin oleh sekolah lain atau dinas-dinas yang lain, misalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kemudian DLH, itu semua itu termasuk bagian dari modal politik, artinya ada kerjasama. Nah, itu negeri, tapi swasta misalnya ada usaha-usaha, contohnya ada di bawah itu ada pabrik roti, sana kan bisa kita kerjasama bagaimana sehingga anak-anak bisa di sana tidak terlalu jauh misalnya, dan dia berkontribusi untuk sekolah. Oke. Sekarang terakhir modal nah ini modal agama kita. Kalau kita di sini kan agama yang tumbuh itu ada 3 yang maksudnya berbaring, bertoleransi. Di sini ada agama Islam, Kristen, dan Hindu. Kalau memang Hindu memang ada sekitar 1 kilo ya, atau tidak sampai sekitar 500 kilo ya. Iya, sekitar kurang. 600 km. Dan sekolah kita juga memang maksudnya memfasilitasi anak-anak ada ruangan tertentu yang misalnya fasilitasi ruang ibadah itu beribadah. Dan mayoritas di sini Islam ya, Islam. Sehingga ketika melakukan ibadah kalau untuk Islam selain di masjid bisa dilakukan seperti hari Jumat, sholat Jumat bersama. Kemudian budaya di sini memang kita sesuaikan dengan kearifan lokal kita. Misalnya budaya itu biasa tampak ketika ada perayaan hari, biasa pakaian adat. Jadi memang tampak ya, tampak. Nah, inilah modal yang bisa membuat siswa berpihak kepada siswa. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kemarin kan ada biotik, ada abiotik. Kalau biotik bagian yang hidup, kalau abiotik jadi dia hidup, berarti contoh keuangan. Memang ketika unsur-unsur ini ada, sebenarnya semua ada di sekolah, hanya maksudnya memang kita pilih-pilih yang mana. Nah, ketika kita sudah pilih-pilih, ternyata sangat berpengaruh
jangan kurangkan anak dalam proses pembelajaran. Contoh kalau keuangan itu tidak langsung, tetapi dari uang yang misalnya kebelikan misalnya media yang dulu menggunakannya, maka yang langsung itu adalah medianya yang langsung. Ada yang langsung itu adalah gurunya. Ketika guru difasilitasi dengan baik, itu mau mengajar, sehingga dia modal langsung, maksudnya modal manusia itu langsung kepada siswa. Apakah ada imbasnya ketika siswa guru berprestasi? Adakah imbas? Pasti ada. Karena ketika guru berprestasi pasti dia menghasilkan kreativitasnya, inovasi. Baik, terima kasih. Kita sudah memetakan. Kalaupun misalnya nanti ada perkembangan masih bisa dilihat. Dan ini sesuai dengan profil biaya, profil tidak boleh. Sehingga tampakannya memang dipetakan di klasifikasikan. Terima kasih. Kita coba di modal finansial. Apakah dana bos memang hanya dana bos atau ada dana lain? Bank Indonesia di? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau modal agama dan budaya, ya. Kan kalau di sini kan tampak di kita ada masjid, Iya. kemudian hanya yang agama Kristen, agama Hindu kita gunakan ruangan nih untuk beribadah. Nah, oke. Kalau masjidnya itu kalau tidak salah 10 kali 17 meter kalau tidak salah itu. Dan ada tambahan, kan maksudnya sebelumnya kan hanya 12, tapi ada tambahan 5 meter itu bagian teras. Iya, teras. Kemudian sekolah ini kan dulu pernah sekolah pengembang agama Islam kan 2014. Berarti oke nih, berarti masuk modal agama kita itu. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan di sini di SMP 17 untuk penguatan karakter. Nah itu bisa hari Jumat. Iya bisa hari Jumat, terus mulai hari Senin sampai hari Sabtu ada penguatan PPK di situ, baik nasionalisme, baik kemandirian, kemudian anak-anak literasi kan mandiri, kemudian ketika dia bergotong royong itu menyapu tak setiap hari berarti itu sudah masuk budaya budaya sekolah itu tau maksudnya kemudian yang masuk juga budaya ketika perayaan hari Maulid tak? Kalau bagi agama Kristen biasa dia ada apa ya Natalan kan? Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah bisa, tinggal kita maksudnya buat masukkan apa kan sudah diidentifikasi, kemudian kita petakan sudah masuk. Mudah-mudahan yang lain, modal yang lain yang teman-teman juga sudah bahas bisa saya ambil juga. Nah, ada satu nih modal fisik. Nah, ini nih modal fisik sangat mendukung kegiatan program pemerintah kita, sekolah kita ini terkait dengan adiyata nasional, adiyata agama anak, karena ini memang butuh lingkungan apa fisiknya baik yang langsung digunakan oleh peserta didik, bisa juga yang tidak langsung. Nah kalau yang langsung contohnya dalam kelas, dalam ruangan, anak-anak langsung menggunakan dan merasa nyaman ketika dia ada dalam ruangan. Hanya memang belum kipas angin, baru kipas angin belum ada yang ber-AC kan? Ini. Kemudian kemarin ketika Pak Salim menyampaikan bahwa kita belum punya aula, kemudian salasar, artinya itu kalau aula kan memang tempatnya kita berkumpul selama ini hanya selalu dipakai lebah. Kemudian
Salasar itu penghubung antara ruangan dengan ruang senja lain. Kadang di saat musim hujan, kadang anak-anak ya ketika itu yang belum ada teman. Tapi insya Allah menurut Pak Salimin akan bagaimana caranya untuk mengadakan. Mungkin dengan dana-dana seperti inilah yang dipakai, ada DAP itu dana anggaran khusus. Kemudian ada dari dana aspirasi dan dana hibah. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah mengidentifikasi dan sudah memetakan. Terima kasih. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, karena waktu juga masing-masing kita punya masih mengajar, anak-anakku dia masih belajar. Saya ucapkan terima kasih. Apapun yang saya sampaikan hari ini, kalau ada lebihnya bawa, tidak ada kekurangannya jangan bawa. Dan ini apa yang saya presentasikan sebenarnya ini adalah kami bukan hanya sendiri bekerja, tetapi teman-teman membantu saya hasil wawancara dengan kepala sekolah, sehingga ini adalah Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita
pemaparan saya dalam aksi nyata. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu saat